Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA IT Al-Uswah Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi selanjutnya di dalam bab peran pelaku ekonomi, yaitu perilaku distributor dalam kegiatan ekonomi distribusi. Nah, perlu kita cermati ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat adanya proses distribusi barang dan jasa, di mana distribusi ini memiliki peran yang sangat penting. Ya, bagaimana barang tersebut dari produsen bisa sampai ke tangan konsumen dengan aman dan juga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, contohnya, kita pernah bertanyakah bagaimana cara obat ya dari pabrik obat bisa sampai ke tangan konsumen? Nah, tentunya hal ini membutuhkan peran dari distributor ya, di mana distributor ini akan melakukan aktivitas distribusi obat ya dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, ternyata obat ini telah melalui proses distribusi yang cukup panjang ya, dari pabrik, kemudian rumah sakit, apotik, klinik, instalasi farmasi, ya, sampai akhirnya ke puskesmas dan diberikan kepada konsumennya. Nah, ini baru obat ya. Lalu bagaimana yang lain? Tentunya kita pasti penasaran kan bagaimana barang dan jasa itu dapat distribusikan. Sehingga kali ini kita akan belajar lebih mendalam bagaimana kegiatan distribusi itu terjadi. Mohon disimak dengan baik. Nah, distribusi adalah salah satu kegiatan ekonomi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen dengan tujuan agar barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dari kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Perlu kita ketahui bahwa fungsi dan peran distribusi ini sangatlah penting agar tercapai kesesuaian ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen, di mana pelaku distribusi atau distributor menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh atau produsen ya ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun di toko-toko, sehingga nantinya dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Nah, bagaimana Islam memandang distribusi? Distribusi di dalam Islam termasuk bagian ya kajian yang penting. Karena hal ini terkait tidak hanya di bidang ekonomi saja, namun juga terkait dengan aspek sosial dan politik. Allah SWT telah memberikan sumber daya alam yang melimpah kepada manusia. Namun ternyata hal tersebut tidak serta-merta bisa dinikmati oleh semuanya. Hal ini dikarenakan masih banyak yang terdistribusikan hanya kepada segelintir golongan yang menguasai distribusi barang dan jasa di dunia. Nah, di dalam perspektif Islam, distribusi ini memiliki makna yang luas sekali cangkupannya. Mulai mengikuti dari peraturan atau cara kepemilikan dalam distribusi, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber barang atau jasa. Secara umum, Islam mengajarkan tata cara dan mekanisme berbasis moral dalam pemeliharaan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi yang tentunya bertujuan mensejahterakan umat di dunia dan di akhirat. Nah, secara umum, sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum dari syariat Islam. Di antaranya yaitu, yang pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. 2. Transparan dan kondisi barangnya halal serta tidak membahayakan. 3. Adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam.
4. Tolong menolong, toleransi dan sedekah. 5. Mencari keuntungan yang wajar. Dan 6. Melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Ma'mar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah atau berdosa. Di dalam Al-Quran, Allah SWT juga berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, lebih lanjut kita akan belajar tentang bagaimana sistem atau saluran distribusi, ya. Saluran distribusi adalah lembaga yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang atau jasa agar sampai ke tangan konsumen. Saluran distribusi ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan distribusi semi langsung. Distribusi langsung yaitu penyaluran barang atau jasa hasil produksi dari produsen, di mana ini langsung ke konsumen, ya, tanpa melalui perantara orang lain. Contohnya yaitu petani sayuran yang langsung menjual hasil pertaniannya kepada konsumen, atau petani ini langsung menjualnya ke pasar, langsung bertemu dengan konsumen yang ada di pasar. Yang kedua, distribusi tidak langsung, yaitu penyaluran barang atau jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui perantara terlebih dahulu. Contohnya melalui agen, pedagang besar, pedagang eceran, dan koperasi. Contohnya adalah distribusi yang dilakukan pada penjualan barang elektronik. Dan yang ketiga yaitu distribusi semi langsung. Nah, bedanya di sini yaitu penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen ini, ya, titik tekannya adalah distribusinya melalui saluran milik produsen sendiri. Contohnya adalah Pertamina yang menjual bensin atau solar melalui pom-pom bensin atau stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kemudian di sini ada lembaga distribusi. Apa itu lembaga distribusi? Yaitu organisasi yang dibuat perseorangan atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah, yang bertujuan untuk mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Di mana lembaga distribusi dalam kegiatannya melakukan berbagai fungsi pemasaran. Contoh, fungsi penyimpanan, fungsi pengangkutan, fungsi pembelian, dan fungsi penjualan. Nah, apa saja lembaga-lembaganya? Nah, berikut contohnya. Yang pertama ada pedagang, ya. Di mana pedagang ini terbagi menjadi 2, ada pedagang besar atau grosir, wholesaler, ya, dan pedagang kecil atau pengecer, retailer. Ya, kita dapat melihat juga di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ada pedagang atau toko yang dia menjual skalanya banyak, ya, atau grosiran. Ada juga yang dia retail, ya. Contohnya kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, yang retail seperti toko-toko kelontong ataupun supermarket kecil, ya. Kemudian ada agen, makelar, dan komisioner. Agen adalah perantara perdagangan yang mengatasnamakan suatu perusahaan tertentu, di mana agen ini keuntungannya berupa komisi. Nah, agen tidak memiliki hak atas barang-barang yang diperdagangkan. Nah, untuk makelar atau pialang adalah perantara atas nama orang lain yang memberi kuasa untuk membeli atau menjual barang-barang tertentu. Makelar ini menerima balas jasanya berupa kurtasi atau provisi atau fee, ya. Kita kalau sering mendengarnya makelar itu dapat fee itu, ya, atas penjualan yang telah dia lakukan. Kemudian ada namanya komisioner, ya. Di mana komisioner ini adalah perantara atas nama sendiri yang berusaha mempertemukan, ya. Jadi fungsinya komisioner ini beda dengan makelar, ya. Kalau komisioner ini mempertemukan calon pembeli dan calon penjual untuk melakukan transaksi, ya. Nah, balas jasa yang diberikan kepada komisioner ini adalah komisi.
Oke, kemudian selanjutnya ada eksportir dan importir. Eksportir adalah lembaga distribusi yang mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau importir sebaliknya, ya, lembaga distribusi ini mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi distribusi. Yang pertama yaitu faktor pasar, di mana faktor ini ya dipengaruhi oleh pola persaingan, perubahan gaya konsumen ya terkait selera konsumen, kemudian inovasi produk dan persaingan antar produsen. Kemudian yang kedua adalah faktor barang, di mana pertimbangan dari segi barang ini menyangkut tentang nilai unit, besar dan berat barang, serta mudah rusaknya barang, standar barang, dan pengemasan. Kita dapat melihat ya dalam kehidupan sehari-hari sekarang lagi banyak atau lagi meningkat ya penjualan online ya, di mana penjualan online ini dalam pendistribusian barangnya ya atau pengiriman barangnya tentunya membedakan antara barang yang ukurannya besar atau ukurannya kecil ya. Hal ini juga nanti akan terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, selanjutnya adalah faktor perusahaan. Nah, pertimbangannya yang diperlukan di sini adalah sumber dananya, kemudian pengalamannya, dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Sehingga kita dapat melihat ya, ada distributor yang memiliki kecakapan ya dalam hal mendistribusikan barang atau jasa, tapi juga ada yang masih kurang profesional juga ada ya. Nah, ini juga termasuk dari faktor perusahaan. Selanjutnya ada faktor kebiasaan di dalam pembelian, di mana dalam faktor pembelian dan kebiasaan ini mempertimbangkan ya kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Nah, makanya terkadang dalam pengiriman barang atau pendistribusian kita dapat melihat adanya perbedaan ya, baik itu secara biaya, kemudian lama waktunya ya kan, kemudian jangkauannya. Nah, hal tersebut terkait dengan 4 faktor-faktor ini. Makanya dalam pendistribusian pastinya akan menghadapi tantangan-tantangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mata rantai distribusi. Nah, poin utama yang harus kalian pahami adalah semakin panjang mata rantai distribusi, maka akan berdampak kepada peningkatan biaya distribusi dan juga waktu yang harus dibutuhkan dalam pendistribusian. Nah, agar kita lebih memahami bagaimana mata rantai distribusi itu terjadi ya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama, mata rantai yang paling pendek ini ya, di mana dari produsen barang ini terdistribusikan langsung ke konsumen ya. Dan ini yang paling sederhana tanpa menggunakan perantara. Nah, sebenarnya jika mata rantai ini pendek, maka kemungkinan biaya produk juga dapat ditekan ya, sehingga nantinya produk yang dijual ke konsumen ini memiliki harga jual yang bisa lebih murah. Namun tidak semuanya ya kondisi ini dapat terjadi. Kemudian ada mata rantai produsen pengecer konsumen, di mana produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Nah, ini ya, jadi produsen ini bertindak sebagai wholesaler ya. Kemudian ada produsen pedagang besar pengecer ke konsumen. Ini agak lebih panjang lagi ya. Saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan saluran distribusi tradisional karena produsen hanya melayani pedagang besar saja, di mana nanti setelah dari pedagang besar ini akan dijual ke pengecer, dari pengecer ke konsumen. Oke. Kemudian ada mata rantai
produsen, agen, pengecer, konsumen. Nah, ini dari produsen bedanya dengan yang sebelumnya. Dari produsen langsung ke agen, ya, tidak melalui pedagang besar. Di mana produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Kemudian ini tapi ada juga yang produsen itu sendiri menggunakan agen khusus ya, di mana agen ini nantinya ya dia bertugas untuk mendistribusikan kepada wholesaler ya, kepada pedagang besar. Ada juga yang seperti itu. Ya. Tapi ada juga yang produsen ke pedagang besar dulu ya, wholesaler, baru ke agen juga ada ya. Produsen kemudian ke pengecer, kemudian ke konsumen. Nah, kalau dalam rantai distribusi ini, nah produsen ini menggunakan agen perantara ya untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam bagian berikut ini ya. Di mana yang paling pendek ini ya, mata rantainya ada di produsen langsung ke konsumen akhir. Sementara rantai yang paling panjang ya, ini yang sebelah paling kanan ya, di mana produsen dari agen ya, kemudian pedagang besar dan beberapa distributor lainnya sampai akhirnya ke tangan konsumen akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan dari Ustazah Syifa dapat kalian terima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.